Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa hinallahu ma'ana millatihi wahsyurna fi zumrati ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah pengajian Ngopi Teras yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, bertatap muka, bermuhajahah dalam rangka pengajian Ngopi Teras. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, yang pembawa reformasi ulung, pembawa reformasi umat dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang dan sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, yang saudara-saudara, teman-teman jamaah yang berbahagia, saya akhirnya berubah pikiran, beralih. Tadi yang mau dibicarakan saya bukan ini sebetulnya. Begitu saya melihat, oh ya berarti ada temanya, bagus juga. Jadi temanya sabar dan syukur. Sebutnya feeling saya tadi, sebenarnya saya mau mengajak teman-teman berpikir mengenai sesuatu yang sering kita lalaikan, siapapun itu, karena di situ ya terutama waktu. Karena itu saya tadi dalam hati saya, wah ini lah sebentar merenung kira-kira apa yang ya, mumpung ada waktu lah, nyelipkan. Saya teringat dalam satu ayat, yaitu pendek memang isinya padat, yaitu surah Al-Asr itu. Kita pasti hafal sudah ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat dan sebagainya. Sedikit tapi maknanya luas. Tapi nanti kita singgung sedikit. Yang jelas sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema kita mengenai sabar dan syukur, dan itu tadi sudah diulas oleh beliau Pak Ustadz Selamat. Alhamdulillah tidak jauh beda apa yang akan kami sampaikan juga, cuman mungkin perlu kita sadari, perlu kita renungkan dulu segala sesuatu ketika mau melangkah, melanjutkan, mau mengerjakan. Kira-kira kita perlu enggak kenal dengan apa yang akan kita kerjakan? Tahu dulu. Syukur itu apa? Sabar itu apa?
penerapan mungkin kita Bapak Ibu harus sabar ketika kita menghadapi ini. Tapi sabar itu apa sih? Makna hakikat sabar itu apa sih? Nah, ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita menentukan kita harus begini, tapi pekerjaan ini dengan apa caranya supaya kita bisa sabar. Nanti pertanyaan paling-paling, bagaimana saya supaya sabar ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Tapi hakikat sabar itu apa? Dari berbagai pandangan para ulama, sabar salah satunya yang mungkin bisa kita sederhanakan. Sabar itu adalah menahan gejolak nafsu seseorang atau dorongan nafsu perbuatan yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Itu sabar, kira-kira seperti itu. Itu yang mudah kita paham. Jadi menahan gejolak ketika kita kena musibah, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Oh, itu tingkat tinggi itu sudah. Lo memang harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi apa yang kita upayakan itu? Satu hal yang perlu kita sadari, segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu disenangi atau tidak disenangi, hakikatnya itu dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Walaupun misalkan yang tidak kita senangi datang ke kita, fitnah lah misalkan, justru yang memfitnah bukan orang lain, di sebelah kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita harus menahan apa yang kira-kira mungkin kita bisa untuk membalas, tingkat kesabaran seseorang, dia mampu untuk membalas sesuatu yang pernah menyakiti dirinya atau yang pernah menimpa dirinya, mampu dia untuk bangkit kembali, tapi dia tidak untuk membalasnya. Justru di saat itulah dia sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Hakikatnya Allah yang punya program, Allah yang punya rencana. Itu sebetulnya salah satu alat tes untuk menguji kesabaran tadi. Sejauh mana orang ini bisa mengendalikan amarahnya. Hakikat yang paling baik orang itu adalah ketika dia di saat dia bisa marah, bisa membalas, tapi di saat itu pula dia mampu mengendalikan dorongan amarahnya tadi. Nah, itulah sabar sebetulnya. Bukan sabar kita menimpa kepada kita apapun yang terjadi, kita diam, tidak ada upaya. Atau lama-lama ya usahlah, orang mungkin nasib aku seperti ini. Lah itu namanya bukan sabar, kepekso itu. Ya, lama-lama akhirnya sadar juga. Ya memang sadar, akhirnya sadar dan sadar dan sabar. Akhirnya sabarnya terakhir. Sabar yang terbaik adalah di saat itu datang ke kita, kita sadar kembali ke atas. Sehingga tidak ada kesempatan, peluang, dorongan, gejolak nafsu tadi itu tidak punya kesempatan untuk dia bereaksi. Itulah sehebat-hebat manusia menurut sebagian para ulama seperti itu. Nah, jadi disitulah sabarnya. Kaitannya dengan syukur ini tidak bisa dipisahkan. Erat sekali hubungannya. Syukur itu juga apa?
Ada sebagian para ulama menyampaikan syukur itu isti'malu jami'an ni'am, menggunakan atau mengoptimalkan jami'in ni'am, semua yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, termasuk potensi manusia untuk kenal Tuhannya, dan juga termasuk daya yang diberikan oleh Allah kepada kita, daya berpikir, daya nalar, daya kekuatan, pokoknya semua kekuatan itu ketika dimaksimalkan, dioptimalkan, maka disitulah hakikat orang bersyukur. Cuman caranya bagaimana? Nah, ini dia. Ada orang yang pinter tidak belajar, kira-kira itu harus melalui proses belajar. Tidak ada orang begitu langsung lahir pandai pintar, tidak ada. Perkara dia mau pandai mau pintar, sebetulnya potensi yang diberikan oleh Tuhan sama Bapak. Cuman mungkin yang membedakan, nah sinyalnya ini kuat atau tidaknya. Tidak ada orang bodoh itu, tidak ada sebetulnya. Orang tidak berakal tidak ada. Buktinya kita diberi akal. Akal itu juga apa sih? Kita sering menyebut akal itu di sini otaknya. Orang sering, oh akalnya tidak sehat, otaknya geger, tidak sehat. Akal itu sebetulnya bukan itu. Ini alat. Sebuah alat yang diberikan oleh Tuhan untuk menyerap segala sesuatu yang berpotensi dia tahu. Apapun bahasanya. Gimana menyederhanakannya? Alat untuk menampung itu aja sudah. Segala pengetahuan dan pengalaman manusia adanya di sini. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah buku, memang bagus bentuknya. Judulnya memang bahasa Arab tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketika alam bertasbih, kalau bahasa kitanya begitu. Ternyata ini yang mengarang orang tadinya non muslim menjadi muslim. Yang satunya lagi orang Yahudi yang ingin mengetahui nyawa. Dia ahli pakar ini. Dia ingin mengetahui nyawa itu seperti apa, ruh itu loh. Padahal Quran sudah jauh-jauh mengatakan itu pernah ditanyakan ketika zaman Rasul. Yas'alunaka 'anir ruh ya Muhammad qulir ruhi min amri rabbi. Orang bertanya, wahai Muhammad, apa itu ruh? Tapi Nabi tidak langsung jawab. Langsung dijawab oleh Allah, qul ya Muhammad, katakan tuh sama orang-orang itu adalah urusan Tuhanku, bukan urusan kalian. Kalian walau bagaimanapun yang sekarang alat diberikan untuk mendeteksi ruh tidak bisa. Bukan itu. Tugas kalian hanya mengenali jiwa, jasad kita, apa yang harus digunakan. Ketika menggunakan seluruh anggota kita, itulah sebetulnya syukur. Nah, bukti kesyukurannya ketika kita menggunakannya sesuai dengan tuntunan agama. Nah,
Ada orang yang menggunakan tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka dia hasilnya kan beda. Karena itu disebutnya dosa. Tapi sesuai dengan tuntunan agama, maka dia dapat pahala. Jadi Tuhan ibaratnya begini, menitipkan nih, saya titipkan telinga, saya titipkan mulut, saya titipkan mata, saya titipkan hati. Semua itu dalam rangka kalian untuk mengenal aku. Telinga, mata, semua. Inna sam'a wal absar wal afidah, hati ini yang ada di sini. Qalilan ma tashkurun. Sayang, sedikit sekali orang-orang yang menggunakan itu semua. Kita punya telinga, punya mata. Ketika kita menggunakan mata ini untuk apa? Dan telinga itu banyak mendengar yang baik atau banyak mendengar yang tidak baik? Mestinya ketika ini banyak mendengar yang baik, maka hasilnya nanti akan turun ke sini kesadaran kita tanpa harus dipaksa untuk ibadah, tanpa harus dipaksa untuk mengerjakan kebaikan. Jadi kesimpulannya, manusia banyak yang tidak beribadah, banyak yang kurang kenal dengan Tuhan karena dia kurang maksimal menggunakan titipan Tuhan tadi. Bagaimana caranya? Ya tentunya harus melalui jalur pendidikan. Karena itu kita harus sekolah.